Nah, itu mengundang beliau. Nah, waktu itu dia diundang melalui ibu saya, ngundangnya Gus Miftah ini. Nah, akhirnya dia pulang kan, otomatis dong pulangnya tuh, gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia, dia juga manusia, ya kan. Siapa sih yang tahu perasaan hati seseorang, kan gak ada yang tahu kecuali Allah, kan gitu. Cuman ya menurut pesan saya ya lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umat, ya toh. Naiklah tinggi setinggi-tingginya lah apa yang dia inginkan, ya toh. Tapi jangan lupa bahwa pasti suatu saat kalau orang naik tinggi itu kan pasti akan jatuh, itu pasti mas, kan gitu toh. Nah, biar gak jatuh gimana lah, betul loh, biar gak jatuh gimana, ya toh, biar awet lah. Ibaratnya dia itu sekarang sudah di pucuk sana kan, ibaratnya biar awet tuh kayak mana kan gitu. Jangan sampai istilahnya dia jatuh. Kalau jatuh saya juga kasihan kakak saya kan gitu. Ternyata Miftah ini selain dia Sontoloyo juga teman-teman. Dia merantau jauh-jauh menjadi orang yang katanya diangkat oleh Pak Prabowo Subianto sebagai orang yang terpandang, pejabat negara, orang yang menjadi tokoh, orang yang dianggap ulama, orang yang dianggap orang hebat, lalu orang yang memimpin pondok pesantren, dan orang yang katanya dekat dengan orang-orang besar, dan orang yang memiliki pengaruh di Indonesia, dan orang yang sekarang telah jatuh nyungsep, dibuat nyungsep oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua tidak terlepas dari apa yang telah dia lakukan dan bagaimana tabiat dia yang sebenarnya yang selama ini telah dirahasiakan oleh orang-orang. Ada kebobrokan yang dia tutupi selama ini yang Allah Subhanahu wa taala telah membuat instrumen yang begitu rapi, yang begitu luar biasa untuk kita saksikan bersama sebagaimana Miftah ini sebenarnya dia terhadap keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Dia meninggalkan keluarganya, orang tuanya, kedua orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, saudaranya di kampung sana. Setelah dia sukses, setelah dia berhasil, dia menjadi pejabat negara. Bahkan sebelum dia menjabat negara, dia sudah kaya raya, teman-teman. Sudah banyak uang, tapi dia masih menelantarkan keluarganya di kampung. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dari kemarin-kemarin saya masih menyebut dia Sontoloyo, teman-teman, karena memang dagelan hidup dia itu. Tetapi di video ini, yang lebih tepat untuk diucapkan kepada Miftah adalah bagaimana saya tidak bisa mengatakan hal seperti ini. Bayangkan orang tuanya di kampung, teman-teman. Dan dia di sini sibuk ngurusin berbagai macam hal, tapi melantarkan keluarganya di kampung. Dan ini ada cerita. Ada cerita dari adik kandungnya yang perlu kalian dengarkan secara seksama dari awal sampai selesai dia bicara. Agar kalian paham siapa dan bagaimana Miftah ini. Saya cukup miris. Silahkan disimak. Namanya siapa mas? Nama asli yang ada di KTP Miftahul Khairon. Panggilannya? Panggilannya Tajib. Nah, Mas Tajib ini sendiri ini apa benar mas? Adiknya Gus Miftah ya? Ya kebetulan alhamdulillah. Ya kalau memang masih diakui tapi. Apa sih cerita dari dulunya Gus Miftah itu seperti apa sih mas? Ya kita dilahirkan dari orang kampung lah, istilahnya dari orang kampung. Memang jadi awal mula ceritanya kita itu di Lampung ya karena dulunya kan orang tua ke Lampung itu kan transmigrasi. Nah setelah itu ya mungkin tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, pendowo 5 kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana mas? Aslinya dulu kelahiran? Aslinya Jabung. Jabung mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh. Kalau dulu kan masih Adirejo. Tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa mas? Ya petani. Petani sawah. Bapak tani sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum. Terus terakhir ke Jawa? Terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya itu kalau nggak salah 99 atau 98 gitu loh.
Dia lulusnya dari Alia Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu, di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Jadi berarti yang terakhir. ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang, Mas? Ya lihat kondisi juga kayaknya. Lihat kondisi. Iya, lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia kan sekarang sibuk, Mas. Dia sekarang sibuk syutingan TV kan, sponsor itu kan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi banyak sekarang kegiatan di luar pengajian ya, karena sekarang pengajian itu udah nggak boleh sejak COVID ini, Mas. Kalau dulu kan sibuk akan jadwal pengajian, undangan. Karena jadwalnya kan per hari aja yang masuk sampai ratusan kan, sampai indahnya aja sampai berapa bulan berapa tahun kan gitu. Nah tapi terus ya itu yang terakhir kayaknya, sama kemarin berapa minggu yang lalu ada di mana Anak Tuhan di Bustanul Ulum, di pondok pesantrennya dia dulu. Dia pulang acara vaksinasi sama bansos sama apa kayaknya itu, saya nggak hadir itu. Hanya sendiri tapi? Siapa ya dia? Iya. Dia bersama Menkes. Oh, sama Kemenkes. Sama Menkes, sama Pak Kapolda Lampung dengan Pak Bupati Lampung Tengah, Pak Musadito ya. Iya. Itu dia di sana acara bansos sama vaksinasi. Kalau dari pandangan sendiri Mas Tajik ini, seorang kakak Gus Miftah ini seperti apa sih? Ya dia orangnya, ya itu tadi. Maksudnya yang seperti apa ini? Akrab nggak sama adiknya? Alhamdulillah, saya jarang sekali saya komunikasi dengan beliau. Jarang karena Jarang, nggak tahu, jarang sekali. nelpon pun nggak pernah. Nggak pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Saya jujur dulu ya, saya takut dosa kalau saya bohong, ya kan? Kalau untuk selama ini saya itu bisa dihitung loh, Mas. Ditelepon. Sampai berusaha nggak ngubungin dia gitu? Saya ditelepon dia itu sekali. Ya waktu itu dia marahin saya karena saya mungkin saya yang salah ya. Waktu itu kan karena saya sakit. Waktu itu saya sakit perut dan saya itu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk waktu itu. Nah, saya telepon mak saya kan nangis-nangis dan dia telepon beliau. Nah, beliau telepon saya, marahin saya. Mungkin waktu itu nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak mau tahu waktu itu memang saya ditelepon sama beliau pakai nomor telepon istrinya. Itu kalau untuk saya chattingan pribadi sebelum puasa kayaknya. Sebelum puasa. Tapi sampean waktu pulang Cuma itu aja. Chattingan sama beliau langsung. Ya toh chattingan sama beliau langsung itu sebelum puasa itu hanya petani cuma buru. Buru kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit, Mas ya? Yo, bukannya banyak lagi. Ya memang semuanya sulit. Sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih, Mas. Dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah itu, Mas? Ya dia orangnya pendiam. Dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Terus kalau orangnya baik sih, kalau orangnya menurut saya baik. Dia orangnya nggak ison lah, kayak cara orang Jawa kan. Orangnya nggak bisaan, ya kan. Maksudnya nggak bisaan itu kalau ngelihat orang susah, itu dia itu gampang kesentuh gitu loh. Gitu. Nah tapi kalau untuk masalah mengenai keluarga yang susah atau yang mana itu saya no komen, ya kan. Karena itu privasi keluarga saya kan, ya toh. Kalau saya menceritakan keluarga saya ya memang seperti itu keadaannya, itu fakta ya kan. Saya sendiri, kakak saya yang di Palembang, yang di Jambi itu memang ya susah gitu loh. Istilahnya kalau soal hubungan kita dalam keluarga itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mengenai Gus Miftah itu orangnya dia orangnya baik sih, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh. Dan dia dari kecil aja merokok aja enggak loh, Mas. Dia merokok enggak, apalagi minuman keras, belas. Dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini mempunyai gelar presiden para pendosa ya kan, dia ngajinya di pos-pos kafe, di tempat alam, dan dari tempat pelacuran, dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dia pribadi memang real gitu loh, real dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang itu memang real gitu loh, membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat ya toh, ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dia lah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu memang benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Tapi kalau mengenal dalam arti ini kan di sisi ini mohon maaf, Mas. Ya. Jadi keluarga kandung ini kan masih banyak sih yang. Jadi kapan sih terakhir berkumpul satu keluarga ini, Mas? Oh jarang, Mas. Bahkan lama banget. Udah lama banget ya. Lama banget.
Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang dia. Dari 8 tahun yang lalu, ulang tahunnya pondok itu, miladnya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, itu yang mau ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran nggak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Ya maklum lah, mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah Covid, 2 lebaran ini kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Ada nggak sih Mas dari pihak keluarga ya, saudara kandungnya yang diajak ke Jawa? Nggak ada ya. Cuman saya kemarin, ya saya yang minta sih, saya yang minta, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa ya, waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh ke Jawa, dan di sana saya diikutkan temennya kerja di salah satu perusahaan proyek, salah satu kontraktor, anak buahnya beliau, anak santrinya beliau, pengikutnya beliau. Terus akhirnya saya di sana cuma setahun setengah kayaknya. Kalau dari cerita ini Mas, anak pertama itu sekarang kerja apa sih Mas? Tani, buruh. Kakaknya itu ya? Iya, yang ada di Palembang sana. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat minim Mas istilahnya. Sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah? Iya, anak yang pertama. Ya gimana nggak? Maksudnya gini loh Mas. Mau makan aja istilahnya nyari sehari, itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana, itu kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau. Terus kadang-kadang beliau juga dipanggil di jamaah majelis ya kan, di acara-acara sunatan, walimatul urus, walimatul khitan itu loh. Kalau kakaknya yang di Jabung sini Mas? Yang di Jabung tani. Tani juga? Nah, tani juga. Tani yang kakak saya yang di Jabung itu kakaknya Gus Miftah Pas. Nah itu namanya Mifal Kholisi.